Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, di kesempatan kali ini mungkin sedikit berbeda ya dengan yang sebelum-sebelumnya. Biasa Pak Cecep melakukan monolog tentang pemahaman Alkitab. Ya, seperti kita tahu ya Pak, Pak Cecep udah pernah bahas tentang pemahaman Alkitab mulai dari kitab Wahyu, terus Kejadian, Prapaskah dan Paskah. Nah, sebenarnya gini Pak, kita tahu bahwa kita harus baca Alkitab gitu ya. Dan kadang saya baca Alkitab pun kadang saya nggak ngerti. Aduh, saya ini baca apa gitu ya. Ini mengarah ke siapa, subjeknya ngomong sama siapa. Terus udah gitu tujuan ayat ini kemana. Kadang kok jawab pertanyaan sama jawaban yang dalam Alkitab kok nggak nyambung gitu ya. Nah, mungkin ini juga saya mewakilkan dari teman-teman yang lain yang sama-sama baca Alkitab juga gitu ya. Kenapa sih Pak? Pertama, kita harus baca Alkitab tuh sampai paham, bukan cuma sekedar baca gitu Pak. Ya, memang Tuhan memberikan kita anugerah yang sangat besar, yaitu tuntunan dalam perjalanan hidup kita melalui firman Tuhan, Alkitab yang tertulis ini secara lengkap. Nah, tapi kita juga harus mengerti bahwa Alkitab ini tidak turun dari langit, dari surga, plok begini ya. Tetapi melalui banyak sekali proses, baik proses penulisan bahasa aslinya dan juga dalam perkembangannya terjemahannya. Jadi ketika kita membaca Alkitab apa adanya hari ini, sebetulnya kita sedang memahami banyak hal. Tentu memahami isinya, memahami kaitan isinya dengan situasi waktu itu, memahami juga bagaimana si para penterjemah menerjemahkan isi dan juga zaman waktu itu ke zaman si penterjemah itu, dan sekarang kita membaca apa yang dipahami si penterjemah itu di dalam bahasa kita, misalnya bahasa Indonesia ya, kumpulan beberapa penterjemah kepada bahasa kita saat ini, sehingga di dalam kenyataan kita tidak semudah itu memahami Alkitab. Maka tidak heran ketika kita membaca Alkitab, meskipun tentu kita yakin Roh Kudus menuntun pembacaan Alkitab kita, tetapi tidak juga sejelas apa yang diinginkan oleh Tuhan ketika kita membaca Alkitab. Ada bagian-bagian yang jelas, ada bagian-bagian yang mungkin karena perbedaan bahasa, perbedaan konteks, dan juga terutama bahasa asli yang dipakai itu berbeda dengan makna yang umum sekarang, sudah kurang lebih 2000 tahun. Nah, itu sebabnya kita itu membutuhkan sebetulnya tuntunan. Nah, yang disajikan oleh kita di gereja itu yang kita sebut dengan pemahaman Alkitab ya. Nah, pemahaman Alkitab yang kita berikan kepada saudara-saudara kita yang menonton itu adalah semacam penjelasan ringkas, penjelasan awal, garis besar lah ya, untuk kita memahami lebih jauh dari apa yang kita baca. Nah, karena kita pada dasarnya memang akan mengalami kesulitan kalau kita sekedar membaca sendiri gitu ya. Oke. Jadi ini merupakan salah satu bentuk dari tanggung jawab gereja sendiri supaya jemaat-jemaatnya atau orang-orang yang nonton tuh bisa paham. Betul. Dapat mengerti dengan jelas, kitab yang saya baca ini, yang selama ini saya baca, ternyata maksudnya ke sini ya. Atau misalnya kita udah punya pengertian sendiri nih, ternyata ada pengertian yang lain yang ditambahkan ya. Oke. Nah, selanjutnya nih Pak, saya jadi pengen nanya juga, kalau misalnya kita tahu kita baca Alkitab itu penting dan paham isi Alkitab juga, itu juga salah satu hal yang sangat penting ya. Nah, kadang-kadang ya di luar sana, atau bukan di luar sana nih, contohnya saya sendiri, waktu pertama kali saya niat diri untuk baca Alkitab, pasti saya bingung, saya mulai dari mana nih baca Alkitab. Terus udah gitu kadang kalau misalnya mungkin teman-teman Bapak Ibu sekalian juga pernah mikir seperti ini, apakah saya harus buka asal terus tiba-tiba Tuhan menunjukkan satu ayat dan itu buat saya gitu ya. Tapi kadang kala kok malah nggak nyambung ayat yang saya dapatkan gitu ya. Nah, pertanyaannya, kita mulai dari mana Pak untuk baca Alkitab? Kan kita tahu nih, tadi Bapak bilang harus berurut.
supaya kita tahu dengan jelas gitu ya. Nah, kita mulai dari mana dan boleh nggak sih Pak contohnya ya? Saya baca Alkitab tapi saya ngacak-ngacak, saya lagi pengen baca Amsal. Baca Amsal udah sampai Amsal 15, udah mulai bosen, saya ganti lagi ke kitab Matius. Matius kepanjangan, saya kayaknya lebih suka ke Mazmur deh gitu ya. Nah, gimana menurut Pak Cecep? Ya, jadi gini, membaca Alkitab itu kita memperlakukan Alkitab itu bukan seperti kitab panduan bagaimana menjalankan mobil gitu misalnya. Itu manual book untuk keperluan apa. Saya pengen tahu jawaban saya saat ini saya sedang sakit. Apa ya Alkitab? Nah, langsung seperti manual. Nah, Alkitab itu tidak bisa diperlakukan seperti itu, ya. Meskipun tentu kalau mereka yang menghafal ayat-ayat Alkitab tahu kadang-kadang ada bagian ini yang cocok, tetap saja Alkitab itu bukan seperti buku manual. Manual book yang sekedar menjawab segala pertanyaan kita. Lebih dari itu, bahkan lebih luas dari itu. Saya tadi menjelaskan bahwa penulisan Alkitab saja itu sudah berkaitan dengan bagaimana cara penulisan. Lalu kemudian di zaman tertentu, lalu dalam proses penerjemahan dan lain sebagainya. Nah, sehingga kita perlu sekali membaca Alkitab itu secara penuh, secara berurut gitu, supaya kita tidak kehilangan pengertian yang lengkap. Nah, kalau cara membaca kayak tadi, kita buka begitu ya, lalu kita mohon supaya Tuhan bicara kepada kita. Kita bisa keliru di dalam memahami karena apa? Karena kita kehilangan konteks. Karena Alkitab itu di dalamnya bukan kata-kata atau petua-petua, nasihat-nasihat semuanya, bukan. Kan kalau kita mengerti Alkitab ada yang berisi sejarah, ada yang berisi cerita gitu ya, ada juga yang di dalamnya nubuatan-nubuatan. Nah, kalau kita baca satu bagian penggalan saja tanpa memahami konteks keseluruhan, kita bisa keliru. Dan setahu saya, di dalam sejarah gereja, penyesatan terjadi itu salah satu sumbernya itu, salah satu penyebabnya itu. Karena para penyesat itu mengambil 1-2 bagian ayat yang menjadi mungkin mengena kepada situasinya atau pikiran dia masukkan di dalam Alkitab, lalu kemudian dia anggap ini menjadi dasar dari pikiran dia, lalu itu menjadi pengajaran dia, sehingga menjadi tersesat. Padahal Alkitab secara keseluruhan tidak bicara itu. Jadi itu pentingnya. Kemudian saya perlu mungkin menyinggung sedikit bahwa saat ini kita ini mendapatkan kesempatan untuk mendengar dan membaca Alkitab dari berbagai sumber yang luar biasa kaya, luar biasa banyak ya. Melalui YouTube channel misalkan, podcast dan lain sebagainya. Dan sebagian besar sejauh yang saya tahu dari bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang saya ikuti, sebagian besar memang out of context. Maksudnya konteksnya tidak dijelaskan, apalagi kalau podcast-podcast yang kecil yang cuma cerita 5 menit, 10 menit tidak akan bisa menjelaskan latar belakang dan lain sebagainya, sehingga para pengkhotbah itu hanya menjelaskan bagian itu saja. Dan yang begitu tuh banyak ya, banyak sekali itu yang bisa kita dengar. Nah, kalau kita itu baik ya, itu sesuatu yang positif, tetapi bisa keliru kalau kita tidak mengerti secara keseluruhan. Apalagi nyata-nyata ada juga pengajar-pengajar sesat di dalamnya ya, yang mempunyai pemahaman yang berbeda, yang keliru ya, yang bukan Kristen sebetulnya secara keseluruhan. Nah, yang begitu-begitu kalau tidak dijelaskan secara utuh, kita tidak akan bisa mengetahuinya. Jadi penting sekali kita membaca Alkitab secara utuh. Ya, oke. Jadi
Kalau misalnya saya nangkap dari yang Pak Cecep sharingkan tadi, jadi eh, di luar sana beberapa orang mungkin sekarang-sekarang ini berpikir, eh buat apa saya baca Alkitab? Buat apa saya eh, maksudnya benar-benar baca dari Alkitab gitu ya? Sedangkan di YouTube pun banyak yang men-sharingkan, banyak yang ngasih penjelasan. Ya udah, saya dengerin itu aja gitu ya. Nah, tapi ternyata seperti yang tadi Pak Cecep bilang, masalah penafsiran. Ada juga ternyata orang yang ngambil cuma setengah ngambil gitu ya. Makanya itulah kenapa kita harus baca Alkitab secara berurut gitu ya Pak, supaya kita tahu konteksnya dan benang merahnya ya Pak. Oke, buat mungkin buat penonton atau Bapak Ibu sekalian yang hari ini nonton, kira-kira Pak Cecep ada nggak Pak? Kalau misalnya kita mau mulai baca Alkitab nih, kita harus mulai dari mana Pak? Ya, oke. Secara umum lebih baik seperti kita membaca semua buku ya, kita dari awal. Dan memang dulu para bapak gereja lah katakan yang mendapatkan penyertaan dan pimpinan Roh Tuhan menyusun Alkitab ini. Jadi Alkitab ini kan awalnya tersebar, ya, tulisan-tulisan para nabi tersebar, lalu kemudian dikumpulkan. Nah, kita mempercayai bahwa Roh Kudus bekerja kepada para nabi, tetapi juga bekerja kepada para penyusun ini, ya, para bapak gereja yang menyusun Alkitab ini. Mereka menyusun tentu berdasarkan pengetahuan latar belakang, keterampilan, keahlian mereka, misalnya di bidang sastra dan lain sebagainya, tetapi juga tentu di bidang Alkitab, teologi, sehingga tentu mereka menyusun tidak sembarangan menyusun. Jadi susunan Alkitab yang ada sekarang itu melalui proses yang sangat panjang kalau diceritakan ya. Tetapi yang sudah jadi seperti ini adalah hasil dari keyakinan kita gereja bahwa inilah firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Nah, susunannya itu adalah susunan yang memang sangat logis, sangat tepat ya, dan sangat menolong kita untuk memahami keseluruhan. Jadi jauh lebih baik kalau kita mulai dari awal sebetulnya. Karena itu waktu yang lalu saya membawakan PA dari kitab Kejadian. Dari awal sekali, rinci sekali ya, kalau saudara-saudara mau buka lagi, itu bahkan hanya satu ayat. Bahkan satu ayat pun bisa 2 kali pertemuan gitu. Karena memang itu penting. Nah, khusus mengenai di awal Kejadian 1 sampai 11 itu bagian yang sangat mendasar dan sangat penting. Memang lebih baik dari awal. Ya. Tapi kalaupun misalkan saudara sudah membaca berulang-ulang Alkitab, mau membaca satu bagian tertentu dari kitab manapun, misalkan saya mau mengulang lagi surat Roma, ya tentu harus surat Roma dari awal, dari pasal 1 gitu, sampai pasal terakhir, pasal 16 misalkan ya. Jadi jangan baca surat Roma mulai dari pasal 10 misalkan. Kecuali saudara-saudara memang sudah belajar Alkitab di sekolah Alkitab, itu lain lah, itu udah studi ya. Tapi kalau untuk jemaat awam lebih baik baca Alkitab. Nah, ini sekedar ini aja Tom, sekedar perbandingan. Memangnya berapa lama sih kita membaca Alkitab kalau dari awal? Itu tidak lama. Sekarang ini ada MP3 ya, bacaan Alkitab yang dalam bentuk audio kan. Coba saudara download MP3 dari Sabda misalkan, bagian Alkitab Perjanjian Baru. Surat Efesus itu 6 pasal. Kalau kita putar paling 15 menit. Cepat kita mendengar, ya. Mendengar saja gitu ya. Jadi tidak perlu kita membayangkan membaca Alkitab begitu lama gitu. Tidak. Ya. Yang cuma 4 pasal surat Kolose atau surat Filipi paling 10 menit gitu kalau kita baca, sekedar baca gitu ya. Jadi saudara-saudara, lebih baik kita memulai pembacaan Alkitab itu secara utuh. Kalau surat Roma 16 pasal mau dibagi 4 hari ya 4 pasal, tapi dari awal sampai selesai. Yeah. Kalau tidak mengerti atau pasti ada hal-hal yang tidak mengerti dan kita masih tetap belajar, nah, pemahaman Alkitab inilah yang akan membantu menjadi menolong kita ya untuk bisa mengerti lebih dalam gitu. Karena saya pikir di dalam pemahaman Alkitab kita akan lebih detail membahas latar belakang, penulisan,
ayat ini menyebabkan ayat itu, mengapa ayat tersebut kata-kata begini, ada 1-2 kata yang menjadi kata benang merah terus, misalkan seperti misalnya surat Efesus ya, itu ada kata di dalam Dia, di dalam Yesus, di dalam Allah, di dalam aku, misalkan Iya. Itu seperti menjadi satu rentetan benang merah dari surat Efesus, misalkan begitu. Nah, saudara-saudara yang belum membaca Alkitab lebih teliti mungkin tidak tahu itu. Iya. Nah, kita yang pernah belajar sharing tentang hal itu di dalam pemahaman Alkitab. Ada hal menarik sih Pak. Dulu saya sempat baca kitab Pengkhotbah. Iya. Nah, kitab Pengkhotbah itu kalau misalnya kita cuma baca dari pasal 1 sampai mungkin sampai pasal 5 atau sampai 8, itu kita ngerasa kok gini ya? Iya. Kok aneh ya? Betul. Kok Alkitab menuliskan hal ini ya? Iya. Gitu ya. Iya. Ternyata kalau setelah dibaca sampai pasal akhir, saya baru mengerti, oh ternyata Jawabannya di sana. jawabannya ada di akhir. Penulis kitab kitab Pengkhotbah ternyata memberikan jawaban di akhir. Kalau misalnya kita baru setengah baca udah gitu kita ganti kitab lain, Iya, kita nggak iya, ngerti ya konteksnya ya, iya. malah kita jadi salah nangkap gitu ya. Betul. Gitu, pikiran kita jadi negatif. Oke, ada hal gini Pak. Menurut Bapak, kalau misalnya mungkin beberapa orang ada yang berpikir, saya kalau mau baca Alkitab tuh harus baca yang bahasa aslinya. Kenapa? Karena tafsiran tuh udah ditafsirkan sama beberapa orang, mungkin bisa salah. Apalagi sekarang udah tafsirkan ke bahasa Indonesia dan segala macamnya. Jadi daripada saya belajar atau baca bahasa Indonesia yang belum tentu benar penafsirannya, harusnya saya belajar baca Alkitab tuh dari bahasa aslinya. Nah, kalau menurut Bapak pandangan seperti itu seperti apa Pak? Sebenarnya bagus sekali kalau punya kemampuan dan waktu serta keinginan belajar membaca yang aslinya. Bagus. Bagus sekali ya. Ya syukurlah kalau memang punya kemampuan itu. Tapi ternyata orangnya itu nggak baca-baca, ternyata nggak ada waktu juga gitu ya. Susah Jadi lah ya. lebih ke mungkin bisa disebut alasan gitu ya. Ya. Nah, tapi begini, perlu dipahami bahwa penerjemahan lebih tepatnya, penerjemahan Alkitab itu tidak dilakukan sembarangan, serampangan, tidak. Ya. Lembaga Alkitab misalkan penerjemahan bahasa Indonesia itu sudah melakukan berbagai kajian dan penyesuaian dengan perkembangan bahasa kita, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan berkembang. Yeah. Thomas mungkin belum pernah baca Alkitab terjemahan lama. Saya di rumah ada Alkitab bahasa Indonesia, masih bahasa Melayu, Tom. Tahun 1901. Lama juga berarti ya. Bayangkan, masih dalam bahasa Melayu. Saya punya Alkitab itu. Kalau kita baca, ya, misalkan ayat yang paling umum lah yang kita sudah mengerti tafsirannya, sebutlah Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Baca yang bahasa itu menjadi sesuatu yang bukan hanya kita tidak mengerti tapi asing, karena istilah-istilah yang dipakai kita tidak tahu. Yang sekarang ini itu 1901, sekarang sudah 2021, sudah 100 tahun lebih. Nah, tidak mungkin kita mempertahankan terjemahan lama itu kepada Alkitab dan kita kekeh nih Alkitab kita itu pakai itu terus gitu. Itu nanti akan ditinggalkan oleh orang-orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang tidak belajar itu. Nah, berbeda kasus dengan di Inggris. Misalkan kalau di Inggris memang King James Version yang sudah umurnya 300 tahun itu memang seperti dijadikan pokok pelajaran di sekolah konon katanya ya. Jadi kalaupun tidak dipercaya sebagai Alkitab, itu adalah karya sastra yang terbaik yang orang Inggris, siswa-siswa di Inggris harus belajar. Misal, itu beda kasus. Tapi umumnya di seluruh dunia kita kan tidak dipaksa untuk membaca Alkitab, apalagi agama Kristen bukan mayoritas di sini gitu kan ya, sehingga tidak ada keharusan untuk membaca. Sehingga setiap waktu ada penyesuaian bahasa. Ya, itu sebabnya lembaga Alkitab didirikan untuk membantu jemaat menyesuaikan dengan istilah-istilah, sambil tentu para penerjemah itu menggali terus bahasa aslinya. Karena mereka ini adalah para ahli di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, bahasa Ibrani gitu ya. Jadi kalau mau baca sendiri bahasa asli, mau belajar silahkan. Tetapi kalau
kita membaca bahasa yang terjemahan jangan curiga gitu ya. Jangan punya anggapan yang buruk ya, seolah-olah ini sudah ditafsir. Tidak begitu ya. Tetap terjemahan itu terbuka kepada banyak penafsiran. Buktinya apa? Misalkan yang paling jelas, Lembaga Alkitab Indonesia itu di Alkitab kita ini dipakai baik oleh kalangan Protestan ataupun Katolik. Yang jelas teologinya beda, tapi Alkitabnya sama kan? Karena itu memang sudah disepakati demikian. Gitu. Jadi meskipun penafsiran gereja bisa berbeda, tetapi Alkitab ini bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dan tentu ada pembaharuan, hal-hal kecil lah ya, penyesuaian dengan bagian-bagian yang sesuai dengan bahasa kita sekarang. Dan saya pikir itu satu hal yang wajar. Oke. Saya jadi ngerti sih sebenarnya dari pembicaraan kali ini ya. Ternyata kita membaca Alkitab itu bukan cuma sekedar baca, tapi kita harus paham. Tapi saya punya keterbatasan nih dalam mengerti Alkitab. Makanya saya harus baca Alkitab itu secara berurut. Biarpun secara berurut, mungkin masih ada keterbatasan karena nggak bisa sekali baca langsung ngerti gitu ya. Makanya ada pemahaman Alkitab yang disediakan sama Gereja Sidang Kristus untuk membantu jemaatnya mengerti isi dan benang merah dari Alkitab itu sendiri, betul ya Pak ya. Nah, tapi di luar dari konteks ini Bapak, saya jadi tertarik pengen nanya. Tadi Bapak bilang banyak tafsir. Nah, kalau yang namanya banyak tafsir, berarti kan sebenarnya Alkitabnya satu. Tapi yang menafsirkan, mengerti pasal ini kan berbeda. Nah, gimana satu ayat misalnya, satu ayat yang sama dari satu Alkitab ini ditafsirkan sama dua kelompok berbeda dan itu jadi bahan perdebatan. Sedangkan Alkitab kan bukan buat diperdebatkan, untuk dibaca dan dilakukan gitu ya. Malah berdebat dan malah jadi ada blok jadinya, perseteruan, betul gitu. Ya. Dalam sejarah begini, yang penting sebetulnya kita mesti sepakat di dalam hal-hal pokok. Apa itu hal-hal pokok contohnya? Misalkan hal-hal pokok yang sudah kita sepakati dari sejarah itu 12 pengakuan iman yang dirumuskan di dalam pengakuan iman rasuli katakan ya. Di situ ada pengajaran tentang siapa Allah, siapa Tuhan Yesus, siapa Roh Kudus. Ya, kemudian apa yang dikerjakan Bapa, apa yang menjadi pekerjaan Tuhan Yesus dan apa yang menjadi pekerjaan Roh Kudus misalkan. Di dalam pengakuan itu dirumuskan oleh para bapak gereja secara umum, ya, secara umum. Dan itulah yang menjadi pengakuan kita bersama pada saat ini. Nah, mengenai hal-hal pokok begitu kita harus sepakat. Yesus adalah juru selamat kita. Kita harus sepakat gitu. Kalau ada gereja yang tidak mengakui Yesus juru selamat, tapi penyelamatnya yang lain, yaitu bukan gereja Tuhan, bukan orang Kristen. Nah, tetapi mengenai pokok-pokok yang lain, di luar hal yang inti tadi, memang Alkitab terbuka sih. Memang bukan memberikan, bisa ditafsirkan berbeda-beda misalkan. Dan menurut saya itu diserahkan kepada gereja masing-masing. Nah, di dalam tafsir saya, misalkan terhadap kitab Wahyu, saya menyampaikan bahwa menurut keyakinan saya, ya, memahami bagian ini seperti ini. Jadi saya tidak memaksakan pendengar untuk mempercayai apa yang saya yakini dalam pokok-pokok itu. Misalkan mengenai bagaimana prosedur lah katakan ya, kedatangan Tuhan. Nah, itu kan banyak perbedaan. Ya sudahlah. Saya punya pandangan sendiri tentang itu. Saya sudah sampaikan di PA kita di kitab Wahyu. Ya, ya. betul. Menurut saya ini dengan argumentasi, dengan bahan-bahan yang saya yakini, gitu ya, itu menjadi pengajaran di gereja kita. Tetapi kalau ada pendengar di gereja yang lain, misalkan punya pemahaman yang lain tentang pokok itu, ya silahkan. Memang Alkitab terbuka terhadap hal itu. Dan kita tidak perlu bermusuhan hanya gara-gara percaya meyakini hal yang berbeda tentang pokok itu.
Mengenai kedatangan Tuhan yang pokok apa? Yang pokok kita percaya bahwa Tuhan akan datang. Yes, betul. Mengenai datangnya bagaimana, itu nggak esensi sih. Nggak esensi ya. Itu yang saya maksudkan. Jadi para pendengar juga perlu menggali lagi. Saya pun perlu menggali lagi. Dan itu tidak apa-apa, tidak membuat kita menjadi orang yang harus bertentangan. Saya termasuk orang yang tidak suka dengan perdebatan itu yang ada di YouTube sekarang. Sesuatu yang dari perdebatan menjadi saling menjelekkan, Tom. Walaupun itu pribadi ya, mereka itu yang disebut para apologet itu tidak membawa atas nama gerejanya sih, memang pribadi ya. Tetapi itu menjadi buruk yang kita lihat. Sebab kalau kita belajar di dalam sejarah gereja itu udah diperdebatkan udah lama, udah ratusan tahun dan gak selesai gitu. Jadi daripada begitu lebih baik paparkan saja. Ini ada perbedaan begini. Saya percaya lebih baik begitu. Silahkan pendengar mungkin punya keyakinan yang berbeda, argumentasinya apa? Lebih baik begitu. Jadi penafsiran tadi, Tom ya. Makanya kita masuk dalam kelompok gereja-gereja karena gereja punya pengajaran tertentu, punya doktrin lah, punya keyakinan tertentu di dalam gereja kita masing-masing. Untuk gereja kita mengajarkan begini. Tapi kalau ada pendengar dari gereja yang lain berbeda, silakan saja. Yang penting yang pokok tadi tetap kita sama, bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Allah yang menciptakan alam semesta. Mungkin ada yang tidak percaya itu, bahwa alam semesta terjadi begitu saja, misalkan ya, sesuai seperti yang diajarkan teori evolusi misalkan. Nah kalau begitu ya bukan gereja namanya. Nah itu hal pokok yang berbeda yang kita tidak sepakat soal itu. Oke, jadi dari yang Bapak jelasin tadi, saya ngerti bahwa perbedaan penafsiran itu bukan membuat kita tuh harus jadi berdebat sama orang lain, tapi harusnya kita melihat untuk memperkaya diri kita, untuk memperkaya supaya saat kita mereka nanya kita bisa lebih mengerti lagi, gitu ya. Oke, thank you nih Pak buat penjelasan bincang-bincang kali ini, gitu ya. Jadi saya ngerti dan saya harap Bapak Ibu saudara sekalian pun mendapatkan hal yang sama, gitu ya. Dimana baca Alkitab itu of course penting lah, dan masalahnya adalah kadang kenapa orang nggak mau baca Alkitab, nggak mau mulai baca Alkitab, karena satu, biasanya saya nggak ngerti. Terus udah gitu kadang nggak relevan sama apa yang terjadi dalam kehidupan saya sekarang. Jadi kalau saya baca dari Kejadian pada mulanya Tuhan menciptakan, kayaknya nggak make sense. Aduh, malah saya buang-buang waktu gitu. Padahal ternyata kalau misalnya dibaca dan kita mengerti benang merah, kita mendapatkan janji-janji Tuhan dan kita percaya bahwa firman Tuhan itu iya dan amin gitu ya, tentunya kita akan mulai saya harus baca Alkitab gitu ya. Dan di sini Gereja Sidang Kristus bantu bapak-bapak ibu sekalian yang mau mengerti lebih dalam tentang pembacaan Alkitab, konteks per konteks, bahkan ayat per ayat. Ya, terima kasih Pak Cecep untuk bincang kali ini. Mungkin kita tambahkan, jadi pemahaman Alkitab yang kita sajikan kepada saudara-saudara kita itu adalah sarana supaya kita bisa belajar lebih mendalam. Kita belajar bersama-sama. Saudara-saudara sudah membaca Alkitab, kita memberikan semacam panduan ya. Dan untuk pertemuan berikut, Tom, kita juga akan kembangkan dengan model tanya jawab semacam ini mungkin ya. Boleh tuh, Pak. Juga dengan ada bagian-bagian yang bisa dipertanggungjawabkan, ada juga bagian-bagian yang mungkin monolog, nanti tergantung ya. Tetapi kita akan kembali menyisir berurut lagi dari bagian-bagian yang lalu ya, supaya kita bisa mengerti lebih jauh. Nah, untuk pertemuan berikut sebagaimana yang sudah janjikan saudara-saudara, kita akan melanjutkan dari kitab Kejadian 1 sampai 11 sudah selesai. Kita akan melanjutkan kisah di pasal 12 yaitu tentang Abraham. Nah, tetapi masih di dalam kaitan janji keselamatan, sehingga saya memutuskan untuk membahas ini berdasarkan surat Ibrani pasal 11 yaitu tentang para tokoh iman itu ya, para pahlawan iman itu. Mengapa? Sebab di dalam
Ibrani pasal 11 yang dituliskan misalkan kisah tentang Abraham adalah kisah yang hanya berkaitan dengan janji keselamatan itu. Sehingga bagian itulah yang akan kita jelaskan ya. Abraham, lalu kemudian Ishak, Yakub dan lain sebagainya di surat Ibrani dijelaskan sedikit, itu yang akan kita dalami pada pertemuan berikutnya. Ya, semoga saudara-saudara tetap bisa setia mengikuti apa yang kami sampaikan dan kita semakin bertumbuh di dalam iman. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat kesempatan kali ini Tuhan. Biar Engkau yang nyatakan Tuhan, Engkau yang bukakan Tuhan pada kami Bapa, rahasia-rahasia kerajaan Allah yang tertulis dalam firman-Mu Bapa. Kau berikan kami juga Tuhan untuk mau mengerti Tuhan, untuk mau Tuhan untuk mulai membaca Tuhan kebenaran firman-Mu Bapa. Dan biarlah Tuhan melalui penjelasan Alkitab ini Bapa, biar ada pengertian-pengertian yang baru yang ditambahkan kepada setiap orang yang mendengar Bapak. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur dalam nama Yesus Kristus Allah kami hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih saudara-saudara, sampai berjumpa pada kesempatan mendatang. Tuhan memberkati.